Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Salomo, dalam pelatihan aplikasi-aplikasi Google Workspace. Pada sesi kali ini, kita akan membahas sesuatu yang lebih menarik dari sebelumnya. Di mana sebelumnya kita akan belajar mengenai tiga aplikasi, yaitu Google Docs, Google Slides, dan Google Sheets. Dan yang dimananya ketiga ini kita membuat dokumen gitu. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana sih kita menyimpan dokumen-dokumen yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, pasti Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian penasaran bagaimana sih sistem kerja penyimpanan di Google Workspace tersebut, kemanakah sih dokumen-dokumen yang kita sudah buat sebelumnya tersimpan. Nah, jawabannya adalah di dokumen-dokumen yang sudah kita buat, file yang sudah kita buat, itu tersimpan di Google Drive. Nah, apa itu Google Drive? Google Drive itu merupakan aplikasi penyimpanan data dari Google. Nah, di Google Drive sendiri terdapat rewrite perubahan file. Ini fitur yang paling penting, di mana misalnya kita menghapus file atau misalnya kita mengubah nama suatu file. Nah, riwayat perubahan tersebut akan masuk ke Google Drive nantinya. Nanti saya akan jelaskan pada bagian demo. Kemudian fitur yang selanjutnya adalah terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi Google Workspace. Nah, seperti saya bilang sebelumnya pada intro, bahwa setiap dokumen-dokumen yang sudah kita buat pada aplikasi sebelumnya, Google Docs, Slides, Sheets, dan yang lainnya, itu akan langsung tersimpan pada Google Drive ini. Kemudian, fitur selanjutnya adalah memiliki fitur membagikan atau file atau folder. Nah, jadi sama juga seperti aplikasi sebelumnya, kita dapat membagikan file, membagikan folder, atau membagikan drive pada Google Drive ini. Nah, nanti saya akan jelaskan juga. Kemudian fitur yang terakhir yaitu kita dapat kapasitas penyimpanan sebesar 15 GB secara gratis. Nah, ketika kita membuat akun Google baru, secara otomatis kita akan mendapat 15 GB gratis dari Google Drive ini. Nah, jadi kita bisa menyimpan file-file yang kita butuhkan di Google Drive ini. Dan sebenarnya ada juga paket yang berbayar. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa cari sendiri nanti. Ada paket berbayar misalnya 100 GB dan lain-lain juga. Semakin tinggi kapasitasnya tentunya harganya juga semakin tinggi seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan ke demo. Seperti biasa kita membuka browser dan kita mengetikkan di browser yaitu drive.google.com. Oke, nah dari pelatihan-pelatihan sebelumnya dapat lihat kita sudah membuat beberapa dokumen di sini. Yang pertama kita ada membuat tutorial Google Slides, tutorial Google Docs, dan ada tutorial dari Google Sheets. Nah, ini merupakan tampilan awal dari Google Drive. Dapat dilihat di sini ada menunya. Yang di bagian kiri ada menu-menu. Kemudian di bagian tengah ada tempat adanya file-file kita. Dan ada juga pengaturan dan lain-lain di sebelah kanan. Oke, mungkin kita pertama kali ke bagian yang kiri dulu. Di bagian kiri ini ada apa aja? Di bagian kiri ini yang paling menonjol yaitu ada tombol tambah atau kita dapat menambah file atau folder baru. Ketika kita klik tombol baru ini, kita dapat melihat beberapa opsi atau pilihan. Pertama, kita dapat menambah folder, kita dapat mengupload atau mengunggah file, mengupload folder, dan menambah dokumen Google yang sudah kita jelaskan sebelumnya juga. Oke, misalnya kita ingin membuat folder di Google Drive kita, misalnya pelatihan space. Oke, nah ketika kita sudah membuat folder tersebut akan kita langsung bisa lihat di sini. Nanti dia ada di kategori folder. Jadi misalnya kita lihat di tengah sini di drive saya itu ada 3 kategori. Yang pertama disarankan itu adalah mungkin file-file yang dekat ini kita buka. Misalnya paling dekat ini saya membuka file esai dari tutorial Google Docs kemarin. Nah, dari
disarankan ini, maka kita akan lebih mudah untuk membuka file-file yang sering kita buka gitu. Kemudian ada folder. Folder ini kumpulan dari folder yang kita buat, dan file ini juga kumpulan dari file-file yang sudah kita buat. Oke, mungkin pertama kali kita bisa ngapain aja sih di Google Drive ini? Nah, yang pastinya kita dapat melakukan fungsi-fungsi dasar dari file, seperti kita misalnya di komputer kita bisa melakukan copy paste file, kita dapat mengubah nama filenya, kita juga dapat membagikan file, dan lain-lain. Pertama, kita dapat mengubah file terlebih dahulu. Misalnya kita lihat di buku koleksi ini, buku koleksi dari tutorial Google Slides. Nah, kita dapat mengklik kanan di sini jika kita ingin mengubahnya. Nah, kita lihat di sini ada beberapa pilihan. Pertama, pratinjau. Pratinjau ini kita dapat melihat atau mempreview dokumen tersebut. Misalnya gambar, dia akan kelihatan gambarnya di sini. Misalnya Google Slides seperti ini, slide-nya akan terlihat di sini. Kemudian di tombol kiri kanan ini kita dapat menavigasi ke kanan atau ke kiri dari file-file kita tadi. Karena di sini tadi urutannya buku koleksi, kemudian esai. Jadi ketika kita pratinjau, dia akan langsung melanjut ke esai, dan seterusnya. Kemudian ketika kita klik kanan juga, kita dapat membuka dengan Google Slides tentunya. Nah, sehingga kita dapat mengubah file-file yang kita punya tadi. Oke. Kemudian ada menu bagikan. Ini menu lumayan penting juga. Nah, di menu bagikan ini tampilannya sama persis dengan aplikasi Google Workspace sebelumnya. Kita dapat menambah orang yang ingin kita bagi, nama emailnya, kemudian kita bisa memberi pesan, misalnya file slide tutorial Google Workspace. Kita kirim. Oke, kemudian yang menariknya di Google Drive ini, kita juga dapat membagikan folder. Nah, cara membagikan folder itu sama juga seperti membagikan file. Kita klik kanan, dan kita tekan opsi bagikan, dan akan muncul tampilan yang sama juga. Dan kita juga bisa mengubah siapa saja yang dapat membuka folder kita ini, dibatasi atau siapa saja yang memiliki link. Kita juga dapat mengubah tipe aksesnya, lihat saja, memberi komentar, atau dapat mengedit folder tersebut. Oke, selanjutnya klik kanan. Misalnya kita klik kanan lagi pada file, kita dapat mendapatkan link dari file tersebut. Misalnya ini tadi link dari bagikan, misalnya kita salin link, dan kita berikan linknya kepada teman kita, dan ketika kita buka link tersebut, dia akan langsung muncul ke file yang sudah kita bagikan tadi, langsung kebuka seperti itu filenya. Kemudian menu lain pada klik kanan yaitu tampilkan lokasi file. Nah, tampilkan lokasi file karena ini file kita berada di folder paling depan di Google Drive, jadi kalau ditampilkan dia akan menuju ke folder paling depan ini. Kemudian tambahkan pintasan ke Drive. Pintasan ini seperti shortcut, atau kita dapat mengklik. Misalnya kita ingin menambahkan pelatihan di dalam pelatihan Google Workspace, shortcutnya tadi. Kita misalnya tambahkan pintasan. Oke, tambahkan pintasan. Nah, ketika kita tambahkan pintasan atau shortcut, kita dapat melihat tanda seperti shortcut ini. Dan ketika kita mengkliknya sama juga, kita akan menuju ke file tersebut. Oke. Kemudian kita kembali lagi ke menu awal, klik kanan, dan ada fitur pindahkan. Nah, seperti biasa, kita mempunyai file, pasti kita harus dapat memindahkan file tersebut ke folder lain atau ke drive lain. Misalnya kita mau pindahkan buku koleksi ini ke pelatihan Google Workspace, ke dalam folder pelatihan Google Workspace. Nah, kita dapat mengklik di sini,
Kemudian kita dapat mengklik pindahkan. Oke, nah jadi secara langsung akan ada file buku koleksi di dalam pelatihan Google Workspace di dalam folder ini. Kemudian cara kita memindahkan file juga bisa dengan cara kita dapat mengklik di sini, klik tahan. Kita juga dapat memindahkannya ke tempat lain, dan kita juga bisa membuatnya ke dalam folder. Pindahkan. Oke, seperti itu. Kemudian opsi selanjutnya di klik kanan itu ada tambahkan ke berbintang. Misalnya jadi favorit kita gitu misalnya. Dan kemudian ada lagi ganti nama. Ganti nama misalnya kita ingin mengubah Google Sheets pelatihan. Oke, nah jadi dia akan langsung berganti, filenya akan langsung berganti namanya. Kemudian ini ada lihat detail. Nah, lihat detail ini di dalam menu lihat detail ini kita dapat melihat aktivitas atau metadata dari file tersebut. Misalnya metadatanya, misalnya jenisnya ini ada Google Spreadsheet, ukurannya, terakhir diubah kapan, pemiliknya siapa. Nah, kemudian di aktivitas ini kita dapat melihat, tadi kan kita melakukan perubahan nama. Nah, tadi awalnya adalah pelatihan Google Workspace, Google Sheets. Nah, terus ada kita mengganti namanya menjadi Google Sheets pelatihan. Nah, jadi Google Drive itu memiliki kelebihan di sini. Jadi, ketika teman atau rekan kerja Bapak Ibu sekalian mengubah suatu file, tidak perlu takut karena selalu tersimpan riwayat perubahannya di dalam aktivitas ini. Kemudian kita dapat membuat salinan juga atau membuat copy dari file ini. Jadi ada dua file nanti, ada satu yang copy, ada yang aslinya. Kemudian terakhir ini tidak perlu laporan penyalahgunaan. Kemudian yang terakhir kita dapat mendownload file itu yang pastinya. Nah, jadi kita dapat mendownload ke komputer kita. Oke, kemudian kita akan menambah file baru. Tadi kita sudah menambahkan folder pelatihan Google Workspace. Sekarang kita bagaimana sih kita mengupload atau mengunggah file dari komputer kita ke dalam Google Drive. Nah, kita klik tombol baru dan kita mengklik di sini upload file. Lalu akan muncul tampilan dari komputer kita. Kita pilih file yang akan diupload. Misalnya kita memilih 3 ini yang akan diupload. Kita klik open atau buka. Nah, kita dapat menunggu hingga proses upload selesai. Nah, setelah proses upload selesai, kita akan dapat langsung melihat di sini gambar-gambar yang tadi kita sudah unggah dapat dilihat di sini. Nah, kemudian kita mencoba membuat folder baru, gambar, kita pindahkan. Kita dapat menekan pada keyboard, yaitu tekan Ctrl terus klik file lain yang ingin kita pindahkan bersamaan, dan kita klik dan tahan ke dalam folder gambar ini. Jadi kita dapat memilih beberapa file secara sekaligus. Kemudian kita lanjut ke menu di kiri lagi, yaitu ada menu kedua. Oke, menu kedua ini komputer. Ini nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Ini tuh sebenarnya adalah dari aplikasi sinkronisasi dari Google Drive. Jadi kita dapat mensinkronisasikan folder di komputer kita secara langsung ke Google Drive. Jadi kita tidak perlu mengunggahnya lagi seperti yang tadi dilakukan dengan mengupload file. Jadi secara otomatis misalnya kita menambahkan file di komputer kita, secara otomatis Google Drive akan mensinkronisasikan atau mengupload file tersebut ke Google Drive secara otomatis. Kemudian dibagikan kepada saya ini ketika teman kita membagikan akses kepada kita suatu file, misalnya seperti tadi kita klik kanan dan kita bagikan. Nah, misalnya teman kita membagikan file itu kepada kita, file itu akan masuk ke menu dibagikan kepada saya di sini.
Kemudian terbaru ini adalah diurutkan berdasarkan waktu kita merubah file tersebut. Karena kita terakhir membuat salinan Google Sheets, dia berada paling atas. Kemudian selanjutnya ada gambar kita tambahkan tadi, dan selanjutnya. Kemudian berbintang. Nah, karena kita menambahkan bintang favorit pada Sheets ini, nah dia akan masuk ke berbintang ini, ke menu berbintang. Misalnya kita tambahkan gambar ini sebagai favorit. Misalnya kita klik kanan dan kita buat tambahkan ke berbintang. Nah, dia akan muncul di sini seperti itu. Oke, kemudian menu yang terakhir menu yang di kiri yaitu sampah yang terakhir. Nah, sampah ini ketika kita membuang suatu file, misalnya kita buang nih salinan dari Google Sheets, kita klik kanan atau hapus. Nah, dapat dilihat di sini file dipindahkan ke sampah. Nah, ini tandanya ketika kita membuang suatu file pada Google Drive, file itu tidak akan langsung terbuang secara keseluruhan. Jadi, file tersebut akan disimpan sementara selama 30 hari dan kemudian ketika tenggat waktunya 30 hari sudah terlalui, maka file tersebut barulah dihapus dari Google Drive. Nah, jadi kita tidak perlu takut lagi ketika kita tidak sengaja nih kita menghapus file penting kita. Nah, file tersebut dapat dibalikkan lagi ke folder Google Drive kita dengan cara klik kanan dan pulihkan. Seperti itu. Nah, dia akan balik lagi ke sini. Oke, kemudian di bawah menu-menu tadi ada penyimpanan. Nah, penyimpanan ini lebih ke menampilkan semua file-file kita sebenarnya. Kemudian, nah di sini ada status dari Google Drive kita, apakah sudah penuh atau belum. Nah, dapat dilihat di sini kita mendapatkan 15 GB gratis Google Drive storage. Nah, dapat dilihat sini kita baru menggunakan 20,6 MB. Nah, masih tersisa banyak. Nah, kita juga dapat membeli penyimpanan jika Bapak Ibu sekalian butuh penyimpanan cloud yang besar. Kita dapat membeli penyimpanan lagi. Harganya menurut saya lumayan murah ya, maksudnya daripada Bapak Ibu membeli flash disk atau hard disk yang kemungkinan besar dapat hilang lah atau bisa saja rusak lah. Saya menyarankan sekali Bapak Ibu sekalian itu mulai beranjak atau berganti storage-nya menjadi cloud. Karena keuntungan menggunakan cloud ini, pertama, file Bapak Ibu tidak akan hilang atau rusak, karena Google bertanggung jawab untuk memanage atau mengatur file-file Bapak Ibu sekalian. Kemudian, kapasitasnya kita bisa naikkan, misalnya kita sekarang membutuhkan 100 GB, tapi kemudian file kita penuh. Nah, kita dapat mengupgrade atau meningkatkan storage kita menjadi 200 GB atau 2 TB seperti berikut. Kemudian yang fitur-fitur lain juga banyak, kita dapat membagikan file secara gampang, kita tidak takut untuk kehilangan file, kita dapat mengaksesnya di mana saja, asalkan kita mempunyai koneksi internet tentunya. Sekian demonstrasi dari saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai aplikasi pencadangan dan sinkronisasi. Aplikasi ini cukup berguna karena aplikasi ini dapat membantu kita mengunggah file ke Google Drive tanpa membuka website drive.google.com yang kita lakukan sebelumnya. Nah, jadi ketika kita menginstal aplikasi ini, kita dapat melihat pada gambar di video ini bahwa Google Drive akan membuat suatu folder pada komputer kita, di mana folder tersebut merupakan folder asli dari Google Drive kita. Jadi, ketika kita memasukkan sesuatu ke dalam, misalnya, ini ada folder Google Drive dan ada My Drive, ada Other Computers, dan Shared Drive. Nah, misalnya kita memasukkan file ke dalam My Drive ini, nah nanti ketika kita membuka di websitenya Google Drive, file tersebut langsung ada di dalam situ, tanpa kita menguploadnya secara manual. Nah, dengan menggunakan aplikasi pencadangan dan sinkronisasi ini, kita juga dapat mencadangkan folder atau file di komputer kita. Misalnya,
kita mempunyai folder desktop. Misalnya kita ingin mencadangkan isi-isi dari folder desktop itu. Nah, kita dapat memilih dan mengaturnya pada aplikasi pencadangan desktop ini, dan secara otomatis nanti file-file yang ada pada desktop kita akan terunggah secara otomatis ke Google Drive. Ringkasannya mungkin seperti itu saja. Bapak Ibu sekalian, ketika menggunakan Google Drive, saya sangat sarankan menggunakan aplikasi ini karena aplikasi ini sangat berguna dan membuat Bapak Ibu sekalian lebih produktif. Kemudian terakhir yaitu referensi yang saya gunakan untuk membuat materi ini ada dari website resmi Google Drive, ada cara menggunakan Google Drive, dan ada juga dari website aplikasi pencadangan dan sinkronisasi. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.